Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Indah Nugraheni dengan NIM K43181037. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Polinasi dan Fertilisasi pada Tanaman Melaleuca kayu putih. Materi yang saya ambil ini dari beberapa jurnal, namun lebih banyak mengambil dari 3 jurnal, yaitu Bhaskarawati 2006, Control Pollination Methods for Melaleuca alternifolia Cell, kemudian Kartikawati 2008, Pengaruh tipe penyerbukan terhadap keberhasilan reproduksi pada tanaman Melaleuca kayu putih, dan Kartikawati dan Prastiono 2017, penyerbukan terkendali antar individu superior Melaleuca kayu putih di kebun benih Ponorogo. Kayu putih atau Melaleuca kayu putih merupakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan ini termasuk dalam anggota suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih. Melaleuca kayu putih memiliki bunga yang masuk dalam jenis bunga majemuk dengan bentuk seperti lonceng dan berwarna putih kekuningan. Bunganya bersifat hermaprodit, yaitu berkelamin ganda. Artinya, dalam satu kuntum bunga terdapat organ reproduksi jantan dan betina. Bunga ini merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan pembuahan. Bunga pada Melaleuca kayu putih termasuk bunga hermaprodit yang memiliki kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan pada benang sari dan alat kelamin betina pada putik. Anter merupakan kepala sari, tempat pembentukan serbuk sari. Stigma, kepala putik. Ovari merupakan bakal buah, tempat pembentukan dari sel telur, di mana ovari mengandung ovul dan spor sebagai bakal biji. Di dalam anter terdapat spor atau serbuk sari. Serbuk sari akan berkembang menjadi pollen grain. Polinasi atau penyerbukan merupakan proses atau peristiwa jatuhnya serbuk sari pada permukaan kepala putik. Proses polinasi pada tanaman Melaleuca kayu putih dapat terjadi dengan bantuan dari polinator. Polinatornya dapat berupa hewan atau serangga, angin, maupun manusia. Agen pembantu dalam penyerbukan Melaleuca kayu putih adalah serangga. Namun belum ada serangga yang khusus sebagai polinator tanaman kayu putih ini. Serangga adalah jenis hewan yang membantu penyerbukan terhadap bunga dengan tingkat kesuksesan tertinggi. Hubungan yang terjalin antara serangga dan bunga yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang sama-sama menguntungkan. Simbiosis ini berupa bunga memberi fasilitas pada serangga dengan banyak nutrisi, sedangkan bunga diuntungkan karena serangga membantu mempercepat penyerbukan yang jarang terjadi kegagalan. Walaupun dibantu dengan adanya polinator, proses polinasi dan fertilisasi belum tentu berhasil. Mekanisme polinasi atau penyerbukan pada bunga Melaleuca kayu putih yaitu serangga singgah dan hinggap di bagian bunga yang tujuannya untuk menghisap sari madu. Tanpa sengaja, kaki
serangga menginjak serbuk sari yang menyebabkan ratusan serbuk sari itu melekat pada kakinya. Kemudian serangga berpindah pada bagian kepala putik untuk menghisap sari madu yang lain. Maka serbuk sari yang tadi melekat pada kakinya akan berjatuhan dan menempel pada kepala putik dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah itu, terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan akan berjalan lancar ketika serbuk sari dan telur inti yang sehat dan subur. Polen harus memiliki kemampuan untuk tumbuh tinggi, sementara stigma harus memiliki medium yang baik untuk serbuk sari berkecambahan dan pertumbuhan selanjutnya. Pada umumnya, biji yang dihasilkan merupakan hasil penyerbukan alam. Pada penyerbukan terdapat dua tipe, yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Penyerbukan sendiri dapat menurunkan kualitas biji tersebut. Hal ini terjadi karena fenomena self-incompatibility, yaitu suatu mekanisme pada tumbuhan berbunga yang mendorong terjadinya penyerbukan silang dan mencegah terjadinya pembentukan biji dari penyerbukan sendiri. Self-incompatibility mencerminkan strategi yang dilakukan tumbuhan sehingga memungkinkan putik untuk mengenali atau menolak serbuk sari sendiri atau serbuk sari yang berasal dari individu yang secara genetik berkerabat. Self-incompatibility merupakan akibat dari kegagalan serbuk sari untuk melekat atau berkecambah pada kepala putik, atau kegagalan tabung serbuk sari hasil perkawinan sendiri untuk memasuki kepala putik untuk tumbuh di bawah putik. Seluruh mekanisme yang menyebabkan kegagalan terjadinya perkawinan ini dapat terjadi sebelum pembuahan maupun setelah pembuahan. Pada Melaleuca kayu putih, perkecambahan serbuk sari yang diawali dengan pembentukan tabung serbuk sari terjadi kurang dari 24 jam setelah penyerbukan. Proses ini merupakan bagian terpenting dari reproduksi tumbuhan. Penyerbukan yang berhasil akan terjadi pembuahan. Peristiwa ini ditandai dengan tumbuhnya buluh serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal buah. Kemudian terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan gamet jantan dan betina. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga Melaleuca kayu putih, maka serbuk sari di kepala putik akan membentuk saluran menuju bakal biji. Pada saat itu, inti vegetatif berjalan di muka dan diikuti oleh inti generatif. Inti generatif berfungsi untuk mengatur pertumbuhan buluh serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Menjelang mencapai bakal biji, inti generatif membelah menjadi dua. Setelah sampai di pintu bakal biji, inti generatif melebur. Kemudian, inti sperma masuk dalam bakal biji melalui mikrofil. Di dalam bakal biji ada dua inti, yaitu inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Inti sperma 1 membuahi sel telur dan menghasilkan zigot yang akan tumbuh menjadi keping lembaga. Sedangkan inti sperma 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, menghasilkan putik lembaga atau endosperm. Sehingga pada bakal biji terjadi dua kali pembuahan, atau yang disebut dengan pembuahan ganda. Hasil pembuahan tersebut yaitu zigot.
Zigot yang nantinya berkembang menjadi lembaga, dan lembaga akan terus berada dalam bakal biji. Bakal biji akan terus berkembang menjadi biji, sedangkan bakal buah akan terus berkembang menjadi buah. Berikut merupakan daftar isi atau sumber referensi yang saya gunakan untuk paper saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.